Inilah pertama kali Pak Jokowi mulai merebak namanya sebagai politisi nasional. Yang dimana itu tadinya adalah politisi daerah lah kelasnya di Solo. Yang staf di Jakarta itu 3% seingat saya. 3% ya? Awal. Dan ketika pertama kali ke Jakarta, siapa yang betul-betul ngotot sekali untuk membawa Pak Jokowi di Jakarta, untuk kemudian memenangkan Pak Jokowi, untuk kemudian menginstruksikan anak-anak Tidar melakukan flash mob, dan untuk mengerahkan segala kemampuan parpolnya memenangkan Pak Jokowi itu adalah Pak Prabowo sendiri, Pak Prabowo himself. Ya, jadi dapat dikatakan ya semua orang bisa mengklaim, termasuk Pak Yusuf Kalla bisa mengklaim. Ya. Tapi yang jelas saya berbicara dengan para pelaku sejarah tersebut dan memang betul ya bahwa Pak Prabowo lah yang paling ngotot sekali untuk memboyong Pak Jokowi dari Solo ke Jakarta. Sebelum kita mulai, saya perkenalkan dulu. Sebelah kiri saya ada Bro Dede Uki Prayudi. Di sebelah kanan ada Bro Sigit Widodo, yang selalu mengaku keluarga Pak Joko Widodo. Tapi tidak diakui oleh keluarga Pak Joko Widodo. Keluarga ideologis. Oh iya. Sebenarnya sih saudara dari Nabi Adam kan? Iya betul. Sebelum memulai mungkin kita berempat ya minus Bro Aryo Bimo. Mari kita tundukkan kepala sejenak dan memberikan doa terbaik bagi keluarga kita di NTT yang sedang mengalami bencana. Semoga semua hal segera kembali pulih, segera kembali baik. Amin. Oke, hari ini kita akan membahas hal yang sudah 2 tahun ini diperdebatkan. Dari sisi kita adalah kita selalu ngomong berdua ini adalah bestie. Di sisi lain ada upaya untuk memecah belah. Sudah bisa ditebak 2 tokoh tersebut adalah Roy Suryo dan Tifa. Salah ya. Bukan. Maaf. Bukan. Beliau adalah Denny Indrayana dan Profesor Amin Rais. Bukan juga. Bukan dia Prof Amin Rais. Maaf. Ini adalah persahabatan Pak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Joko Widodo. Gitu kan. Saya masih teringat kita diskusi bahwa yang memunculkan diksi berdua ini adalah bestie adalah Uki. Sementara ramai sekali riuh rendah mencoba untuk dipisahkan gitu kan. Ternyata terbukti di kemarin upacara 17-an ya. Duduk sebelahan lo diramein. Iya betul. Padahal emang ada protokolnya, ada aturannya gitu kan. Memang begitu. Sama yang sidang tahunan ya. Sidang tahunan 2 momen. 2 momen. Jadi saya cuma ingin menggali gitu. Ke Bro Sigit dulu ya, karena di media sosial cukup ramai itu. Mereka tuh mau ngapain sih? Mau misahin Pak Prabowo sama Pak Jokowi itu ngapain? Satu. Kedua, apa? Ini informasi sebenarnya kayak ada di media sosial, tapi kayak nggak pernah muncul gitu secara utuh mungkin ya. Kita coba bahas secara utuh gitu dari perspektif kita. Mengapa Pak Jokowi akhirnya memberikan dukungan kepada Pak Prabowo? 2 hal itu yang perlu kita bahas gitu. Siap. Mungkin kita mulai dari ini aja dulu ya, dari momen beberapa hari terakhir ya. Artinya ada satu yang hari Jumat ya kemarin ya. Hari Jumat tanggal 14 Agustus Pak Jokowi menghadiri sidang tahunan DPR MPR ketika Pak Prabowo memberikan pidato pengantar RAPBN dan yang lainnya begitu. Begitu selesai pidato sebelum meninggalkan tempat itu Pak Prabowo kan datang ke tempat mantan presiden dan mantan wakil-wakil presiden kan. Mantan presiden yang datang cuma satu, jadi cuma satu ya, bukan mantan-mantan gitu ya. Kebetulan cuma Pak Jokowi yang datang. Nah ketika datang itu langsung mereka berdua berinteraksi gitu dengan gestur yang kalau istilahnya Bro itu memang sangat bestie gitu banget. Nah itu diributin juga sama netizen tuh. Gitu. Ya bestie karena ada kepentingan segala macam gitulah. Ya sejak kapan politisi tidak punya kepentingan ini dari mana? Ya tapi gestur itu kan sesuatu yang kalau menurut saya beda ya antara yang yang betul-betul tulus dengan yang tidak gitu. Saya ngelihat gesturnya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini tulus nih sebagai teman. Yang paling menarik yang tanggal 17 Agustus waktu yang peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Itu kebetulan Pak Jokowi itu memang satu-satunya mantan presiden yang hadir, gitu. Pak SBY sedang di luar negeri, saya dapat informasinya. sedang medical check up. Jadi semoga Pak SBY juga diberi kesehatan. Jangan lupa kirim Al-Fatihah buat Pak SBY, semoga sehat selalu. Yang ke-6. Nah kebetulan memang presiden kelima kita kan agak unik ya. Artinya kalau
tidak presidennya bukan dari partainya, itu beliau nggak pernah hadir secara dalam sejarah gitu. Jadi presiden kelima ini kan lengser 2004. Dari 2005 sampai 2014 itu setahu saya beliau nggak pernah datang ke Istana Negara waktu presidennya Pak SBY gitu kan. Nah waktu zamannya Pak Jokowi karena satu partai saat itu ya hadir tuh, selalu hadir. Nah kemudian ganti lagi Pak Prabowo, setahu saya nggak hadir juga. Dari tahun lalu nggak hadir, sekarang nggak hadir. Apapun itu tetap Al-Fatihah juga buat Ibu Megawati, semoga selalu sehat. Amin. Harus adil dong. Iya, iya. Nah, jadi kemarin itu sendirian nih Pak Jokowi gitu. Karena sendirian tentu duduknya jadi sebelahan dong sama Pak Prabowo gitu kan. Memang protokolnya seperti itu, harusnya berjejeran gitu ya kalau kalau mantannya lebih dari satu. Tapi karena cuma sendirian ya sebelahan. Nah, pas sedang kita menangkap momen-momen yang sangat akrab itu pada saat sedang ini pesawat, ada lintasan pesawat tuh. Nah itu ketawa-ketawa dan kebetulan di frame bertiga, Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran, gitu. Yang sedang satu frame di televisi gitu memang. Dan kelihatan sekali mereka bertiga ya akrab, sangat menikmati momen 17 Agustus seperti itu. Nah itu dinyinyirin lagi. Jadi apa yang bisa dinyinyirin dari momen gitu? Salah satunya udah bukan presiden lagi kok masih di situ gitu kan, memang protokolnya gitu ya. Banyak lah yang hal-hal lucu lah seperti itu. Tapi memang seperti yang tadi disampaikan Bro Koko, memang setidaknya 1,5 tahun terakhir lah ya sejak Pak Jokowi digantikan oleh Pak Prabowo itu banyak sekali yang mau mencoba memisahkan. Banyak lah, ada beberapa tokoh gitu ya. Tokoh yang saya ingat pernah bilang bahwa Pak Prabowo dengan Pak Jokowi retak itu Pak Amin ya salah satunya ya. Amin Rais ya. Pak Amin Rais itu pernah bicara. Terus kebanyakan pengamat sih yang bicara seperti itu. Walaupun saya juga nggak tahu dasarnya apa. Karena kalau kita lihat rekam jejaknya itu Pak Prabowo, tidak cuma Pak Prabowo-nya, keluarganya pun punya hubungan yang baik dengan Pak Jokowi. Mas Didit waktu ke Solo pasti sowan ke Pak Jokowi, seperti itulah. Dan sebaliknya gitu, kalau anak-anaknya ulang tahun mereka bisa kumpul bareng kayak gitulah, seakrab itu keluarganya. Dan itu dianggap ada aja yang nyinyir dan menganggap ya nanti suatu ketika akan pecah begini gitulah. Itu yang yang memang terjadi gitu. Tapi ya sudahlah gitu. Kemarin itu sebetulnya pembuktian bahwa nggak benar nih. Gitu. Bahkan ya kalau kita bicara kita sebagai PSI ya dulu kenapa kita mendukung Pak Prabowo di awal-awalnya kan memang karena ada dukungan juga lah dari Pak Jokowi walaupun mungkin tidak disampaikan secara lugas ya. Oh, bocoran nih. Mas Koko. Gimana? Gak mudah ini. Nggak mudah kan gimana? Pak Jokowi kan nggak mungkin juga mendukung karena pada saat itu Pak Jokowi masih presiden gitu. Tapi selalu ada selalu ada tanda-tanda gitu ya disampaikan yang terlihat sekali bahwa memang dukungan Pak Jokowi itu ke Pak Prabowo dan menunjukkannya pakai gesture, ya, non-verbal communication, hal-hal yang kita mesti terjemahkan. Betul. Dan memang nggak pernah diucapkan dukungan itu, tetapi terlihat sekali gitu bahwa Pak Jokowi menginginkan Pak Prabowo yang menjadi penggantinya dan alhamdulillah tercapai begitu kan ya. Ini beda banget ya waktu Pak Jokowi datang ke acara PSI di Solo yang sudah mulai ngomong dukung Prabowo Gibran 2 periode, blan gitu, karena sudah nggak ada beban, beliau bisa karena tidak lagi menjabat. Iya, betul. Kalau dulu kan nggak bisa karena dulu Pak Jokowi masih presiden dan kalau sekarang sudah jelas tuh mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk 2 periode. Dan itu katanya juga ada yang bilang itu palsu segala macam gitulah kalau kita bicara haters itulah. Tapi ya kan kebanyakan haters itu kan ke Masuki karena jarang saya jarang punya haters soalnya. Enggak, ini enggak sih maksud saya ini hitungan orang awam aja. Kalau saya jadi Pak Prabowo gitu ya, nyapres 2 kali kalah ya kan, terus 1 kali menang karena didukung Pak Jokowi, ada Mas Gibran juga ya kan, menang. Terus yang dulu dukung tapi bikin Pak Prabowo gagal, ini tantrum. Pengen supaya beliau pisah supaya mereka bisa masuk gitu loh. Ya mana mau Pak Prabowo, ini logika saya ya. Gimana Pak Oki, check and balances-nya? Iya memang dari betul logika kan? ini. Memang betul. Pendukung Pak Jokowi yang lama di pemilu 2014 dan pemilu 2019 itu terbelah juga. Ya kan? Spektrumnya ini ya. Ya, betul. Ada yang mendukung Prabowo Gibran, ada yang kemudian mendukung Ganjar Mahfud. Kalau kita berbicara dalam konteks konstelasi 2024 kemarin ya.
Dan mereka-mereka yang kemudian mendukung Pak Ganjar Mahfud itu menjadi begitu sakit hati. Begitu sakit hati, terutama dikarenakan dukungan kepada Pak Jokowi dukungan dari Pak Jokowi saat itu sangat dibutuhkan sekali, sangat dibutuhkan sekali, ya. Dan ketika dukungan itu seharusnya sudah mengkristal, di mata mereka setidaknya, ya, ternyata karena satu dan lain hal terjadi sesuatu di internal antara Pak Jokowi dengan PDIP yang sebenarnya saya juga bisa jembrengin, cuman topik kita bukan ini sekarang, ya. Kemudian dukungan tersebut malah larinya ke Pak Prabowo, ya. Dan ketika dua tokoh bangsa ini sudah bersatu, ya katakanlah pemilu 2014 ini clash antara dua tokoh yang sangat besar. 2019 clash lagi dua tokoh yang sama, yaitu Pak Prabowo dan Pak Jokowi, yang dua tokoh yang terbesar, bukan sangat besar lagi kalau 2019 ya. Dan kemudian dua tokoh ini bersatu, ya. Ada yang bilang rekonsiliasi, ada yang bilang bersatu. Ini menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa hebat. Betul. Ini menjadi kekuatan yang luar biasa hebat, kekuatan yang tadinya, ya, yang tadinya ini banyak di antara mereka yang sekarang kalah ini tidak expect akan ada nih kekuatan yang dua kekuatan yang menyatu ini, sehingga di dalam alam ekspektasi mereka seharusnya sekarang yang berada di kekuasaan itu mereka, ya, di alam ekspektasi mereka seharusnya yang sekarang sedang menjadi presiden, menjadi menteri itu adalah lingkaran-lingkaran mereka. Betul. Gitu. Tapi sekarang ini kan ternyata takdir mengatakan lain. Beda. Ya, strategi politik itu mengatakan lain, ya. Strategi politik yang mengatakan lain itu adalah strategi politik yang pemenangnya lah, kurang lebih seperti itu. Dan ya satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan supaya simpul kekuasaan yang ada sekarang ini nggak sustain, ya. Kalau memang nggak bisa dihentikan di tengah jalan, minimal di 2029. Ini supaya ini tidak berkuasa lagi, simpul kekuasaan yang ini. Satu-satunya cara adalah apa? Mencerai-beraikan simpul kekuasaan yang ini, ya, supaya mereka menjadi kecil-kecil sehingga yang bisa lain dibawa. yang di luar tadi ini bisa masuk. Ada peluang lah. Ya, Betul. make sense sih kalau 58% dipecah 2, 29 kan. Ya. Nah, dia munculkan sosok ketiga gitu kan. Betul, betul. Nah, makanya Seandainya upaya semudah itu ya. dan upaya itu kan udah dilaksanakan dari dulu sekali sebenarnya. Masih di atas 16 juga sebetulnya sih. Betul. Ada yang ini mohon maaf ya, ada yang dengan cara mendukung Pak Prabowo, tapi kemudian Merendahkan di narasi yang sama dia menghujat atau merendahkan Pak Jokowi, ya. Dan orang yang mirip-mirip juga ini mendukung atau memuja-muji Pak Jokowi, ya, di narasi yang sama menyerang Pak Prabowo. Jadi para pendukung Pak Prabowo maupun para pendukung Pak Jokowi ini seharusnya jangan mudah terprovokasi oleh narasi-narasi yang seperti ini. Dengan dia memuja-muji Pak Jokowi, jangan seolah-olah kita kemudian merasa oh ini adalah kawan-kawan kita. Kemudian di narasi yang sama mereka menjatuhkan Pak Prabowo. Oh berarti kawan-kawan kita ini sedang pecah kongsi. Jangan percaya. Karena itu maunya kelompok yang sana. Jadi yang kawan sejati justru yang kayak Pak Prabowo dan Pak Jokowi kemarin. Betul. Ya gitu. Kita bestie lah. Betul, gitu ya. bestie sekali. Bahkan Pak Prabowo mengatakan belajarlah politik dari orang Solo. Dari orang Solo. Iya. Coba itu dibedah, Pak Sigit. Pak Sigit suka ajaib tuh. Iya, tapi menarik ya apa namanya? Tadi ada perpecahan di kelompok pendukungnya Pak Jokowi juga. Itu kan juga kita rasakan ya dari 2023 ketika kita mulai mendukung Pak Prabowo gitu. Itu sampai sekarang loh masih apa namanya? Efeknya masih sangat kuat gitu. Dan itu menyedihkan ya. Jadi karena mereka sudah kalah, lemah dan marah. Jadi saya tuh kemarin saya kan posting ini ya apa namanya? Selamat Dirgahayu Republik Indonesia gitu ya. Karena saya PSI ya, saya ada gambarnya Pak Jokowi sama Mas Kaisang gitu. Ke salah satu yang saya kirim itu grup yang dari zaman dulu tuh sebenarnya pendukungnya Pak Jokowi itu pecah. Tapi grupnya masih ada gitu ya. Jadi sebagian mendukung Pak Jokowi, sebagian tidak gitu. Ketika saya posting ada teman ini kakak saya padahal dia bilang Mas Sigit antek atau gedibal Jokowi ya, katanya begitu. Kasar sekali ya. Gedibal itu apa tuh? Gedibal itu lebih orang suruhan tapi kelas bawah banget. Nah, gitu lah. Saya bilang budak, semacam budak. Kalau saya sih santai aja budak kali ya. Gedibal masih dibayar tapi kecil dan cecunguk lah ya. Nah, kira-kira gitu. Saya sih balasnya santai aja ya. Memang dari dulu saya konsisten pendukung Pak Jokowi gitu. Tapi langsung gak dibalas lagi sih. Ya, itu dia yang saya juga bingung. Kenapa pendukung Pak Jokowi yang dimana sekarang loyalisnya Pak Jokowi itu diinstruksikan langsung oleh Pak Jokowi untuk mendukung Pak Prabowo, itu kita dianggap tidak konsisten. Itu dia. Padahal justru kita yang konsisten mendukung Pak Jokowi dalam susah maupun senang. Mereka merasa mereka konsisten melawan Pak Prabowo 3 periode. Nah ya itu yang saya juga bingung ya. Maksudnya
Kalau kita mendukung Pak Jokowi dikala beliau populer itu gampang, ya kan? Tapi seorang loyalis itu tidak hanya mengekspresikan dukungannya di saat tokoh tersebut sedang populer. Seorang loyalis ketika tokoh tersebut sedang tidak populer, sedang dihujat, atau bahkan sedang jatuh sekalipun, disitulah loyalitasnya diuji. Kita harus membersamai. Justru kita harus membersamai. Kita harus membuat sang tokoh itu tidak sendirian. Betul. Dan anehnya justru di tengah-tengah konsistensi yang sedang kita lakukan ini, kita yang justru dibilang nggak konsisten. Itu malah terbalik kalau orang Jawa bilang ya. Ya. Dan habis-habisan ya untuk memecah ini adalah Pak Jokowi dihujat habis-habisan dengan berbagai konten yang menurut saya Pak Jokowi sudah mengalami semuanya lah. Saya udah ngomong berkali-kali lah di fitnah apa aja ya Menter tetap menang gitu. Mental pemenang gitu kali ya. Betul. Mental pemenang. Seorang pemenang itu dia memikirkan cara untuk menang. Iya. Seorang pecundang itu memikirkan pemenang. Jadi gimana supaya si pemenang ini nggak di pikirannya itu nggak lebih baik daripada dia. Gitu. Akhirnya keluarlah ucapan-ucapan yang merendahkan segala macam. Cuman seorang pemenang nggak memikirkan itu. Karena noise bukan substance itu. Noise. Karena seorang pemenang mikirin substance gimana caranya untuk menang. Gitu. Jadi ya begitulah. Ada orang yang kalah tapi bukan pecundang. Ada. Ya, tapi memang ya begitulah noise itu ya. Enggak, tapi kayak itu loh ya. Kayak orang yang kesel sama semua hal gitu. Ada orang posting tinju dibilang, gitu-gitu aja jurusnya. Ada orang nge-gym, posting nge-gym. Bukannya sholat Jumat sih gitu? Ngapain sih? Apa posting-posting kayak ada yang care aja. Dia nggak ngapa-ngapain loh. Mengomentari orang lain yang sedang beraktivitas dan bahagia gitu. Bagaimana Pak Jokowi coba yang setiap hari dikunjungi orang, rumahnya rame ya. Atau misalnya yang ketika ada pertemuan dengan Pak Prabowo terlihat akrab ya, kadang-kadang bahkan di rumahnya pun dikunjungin sama orang-orang kepercayaan Pak Prabowo. Iya, bahkan oleh putranya sendiri Mas Didit. Bahkan oleh Pak Sudar ya, yang sekarang menjabat sebagai kepala BGN. Pernah juga oleh asprinya Mas Rizky. Nah, coba itu tanya. Coba tanya itu Mas Didit, Mas Daryono sama Mas Rizky itu dibayar nggak untuk datang ke itu rumah Pak Jokowi? Oh iya. Mas, harusnya kemarin itu siapa? Pak FX Rudi yang nanya. Iya. Pak FX Rudi Ini nanya. mohon maaf nih, kita bertiga udah pernah kan? Sudah pernah. Dibayar nggak? Kita terbuka aja nih. Kalau saya nggak. Saya nggak. Kalau sampai ada yang dibayar saya minta. Bagi dua. Datang sendiri. Iya. Kita yang jelas partai yang dipimpin anaknya Pak Jokowi ikut antri loh kita. Antrinya mah nggak main-main, panjangnya gerah banget. Iya. Dan kalau kita berbicara persahabatan Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu adalah kebestian atau persahabatan yang sudah lama terjalin. Ya, dan di antara mereka, di balik persahabatan mereka, kalau dibilang paling karena ada kepentingan politik gitu. Memang betul, cuman jangan lupa di dalam politik itu ada yang namanya human relation. Yes. Ya, kalau human relationnya sudah terbentuk dengan baik, kepentingan itu bisa dibuat. Artinya mudah untuk mencapai kesepakatan untuk misalnya memenangkan kontestasi, kebijakan, lobbying dan lain-lain. Itu semuanya bisa dibuat. Betul. Tapi yang jelas harus ada human relation. Dan di dalam human relation inilah kemudian terbentuk kebestian tadi, persahabatan tadi. Saya mau narik dari pilkada ya tahun 2012 di DKI Jakarta. Di pilkada tersebut inilah pertama kali Pak Jokowi mulai merebak namanya sebagai politisi nasional. Yang dimana itu tadinya adalah politisi daerah lah kelasnya di Solo. Staf di Jakarta itu 3% seingat saya. 3% ya? Awal tuh. Dan ketika pertama kali ke Jakarta, siapa yang betul-betul ngotot sekali untuk membawa Pak Jokowi di Jakarta, untuk kemudian memenangkan Pak Jokowi, untuk kemudian menginstruksikan anak-anak tidar melakukan flash mob, dan untuk mengerahkan segala kemampuan parpolnya memenangkan Pak Jokowi itu adalah Pak Prabowo sendiri, Pak Prabowo himself. Ya, jadi dapat dikatakan ya semua orang bisa mengklaim, termasuk Pak Yusuf Kalla bisa mengklaim ya. Tapi yang jelas saya berbicara dengan para pelaku sejarah tersebut dan memang betul ya bahwa Pak Prabowo lah yang paling ngotot sekali untuk memboyong Pak Jokowi dari Solo ke Jakarta. Ya, jadi dapat dikatakan Pak Prabowo itu adalah orang yang sangat berjasa sekali, sangat berkontribusi sekali terhadap karir politik Pak Jokowi. Ya, lalu masuk ke tahun 2014 ya, Pak Jokowi kemudian ikut kontestasi politik level nasional. Ya, di Jakarta namanya sudah berkibar.
berkibar di Jakarta sama dengan berkibar di nasional. Ya. Karena gubernur di Jakarta bersin aja masuk berita. Ya, Ya. Nah, kemudian bertarungnya dengan siapa? Pak Prabowo. Dengan Pak Prabowo himself. Dan inilah pertarungan yang menurut saya yang saya ikuti, pertarungan kontestasi Pilpres yang paling keras, paling kejam. Di situ pembunuhan karakternya udah nggak kira-kira, ya. Ada harian obor rakyat, ya kan? Ada fitnah Pak Jokowi PKI, segala macam lah. Hanya bukan Haji. Herbertus. Kemudian menang Pak Jokowi, kontestasi lagi, ketemu lagi di 2019 dan saat itu saya ikut terlibat. Dan saling serang itu luar biasa hebat. Yang sampai sekarang kalau kelompok-kelompok yang kalah di 2024 ini ya. 2019. 2000 enggak, kelompok yang kalah di 2024 Iya. ini mengira rekam jejak serangan-serangan saya di 2019 itu ngaruh. Ya, sehingga sering dipakai untuk menyerang saya seolah-olah saya itu pelintat-pelintut dan segala macam. Nyerang kita semua sih. Nyerang kita semua, iya. Dan kembali lagi ya, di 2019 itu Pak Jokowi lagi-lagi mengalahkan Pak Prabowo. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi yang Pak Prabowo sangat terkesan sekali. Pada saat itu ketika Pak Jokowi diumumkan diumumkan kemenangannya oleh KPU, Pak Jokowi datang ke rumah. Ya, umumnya yang kalah itu yang nyamperin yang menang. Minimal-minimal telepon, ya. Pak Jokowi, selamat ya Anda sudah menang. Minimal-minimal begitu. Ya. Tapi yang terjadi adalah apa? Pak Jokowi nyamperin Pak Prabowo. Betul. Pak Gak Jokowi pernah terjadi itu. Gak pernah terjadi. Pak Jokowi nyamperin Pak Prabowo, Pak. Bapak adalah seorang nasionalis, Bapak adalah seorang patriot. Kita bangun bangsa ini bareng-bareng, Pak. Dan Pak Prabowo yang tadinya adalah kontestan pemilu yang artinya sejajar dengan Pak Jokowi juga menunjukkan kenegarawanannya. Oke, kita bangun bangsa ini bersama-sama. Dan karena Pak Jokowi sudah presiden, maka Pak Prabowo masuk ke dalam pemerintahan sebagai Menhan. Betul. Gitu. Dan bagi saya ini keputusan yang luar biasa hebat. Kenapa? Bagi seorang Prabowo Subianto yang pernah mengangkat Pak Jokowi dari Solo ke Jakarta menjadi gubernur, menghabiskan sumber dayanya agar Pak Jokowi bisa jadi gubernur, yang kemudian dikalahkan 2 kali, lalu kemudian ya demi kepentingan yang lebih besar bersedia untuk menjadi menteri. Dan menteri itu adalah pembantunya presiden. Nah ini kan dibutuhkan kelapangan dada yang luar biasa hebat ya. Itu pun dihujat ya. Itu pun Pak Prabowo dihujat. Pak Prabowo dihujat habis. Pak Prabowo dihujat habis. Dan mungkin dalam hati Pak Prabowo tersenyum ya. Alhamdulillah darah kotornya pergi semua gitu. Dosanya dihapus. Nah, setelah itu ya di 2024 Pak Jokowi yang kemudian saatnya Pak Prabowo jadi presiden. Dan ini kan artinya apa? Artinya kebestian mereka itu secara retrospektif kalau kita lihat ke belakang itu sudah teruji dengan waktu. Dan mereka itu udah saling berkontribusi terhadap karir satu sama lain. Betul. Ya, sudah saling serang sudah saling hantam-hantaman, tapi di luar konteks hantam-hantaman itu ada kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa, dan mereka sudah tunjukkan itu dua-duanya. Dua-duanya. Dan ingat, ketika Pak Prabowo ya sebelum dilantik, Pak Jokowi itu mempersilahkan orang-orang Pak Prabowo untuk ikut masuk ke dalam pemerintahan. Ya, supaya apa? Supaya proses transisi ketika Pak Prabowo dilantik, itu Pak Prabowo langsung jos kerja. Gak buang-buang waktu. Gak buang-buang waktu. Ya, sehingga dimasukinlah waktu itu, misalnya ya, ini menurut dari yang saya dengar ya, itu misalnya Mas Thomas Jiwandono dan orang-orang yang berada di tim transisinya Pak Prabowo itu sudah masuk ke pemerintah. Supaya apa? Supaya kemudian ikut bernegosiasi dengan DPR menyusun APBN supaya langsung gerak. Dan itulah dia proses transisi pemerintahan antara dua rezim yang paling mulus yang pernah dialami Indonesia. Bahkan saya berani klaim dialami oleh negara manapun di dunia, itulah yang paling mulus. Nah, itu yang menurut Pak Prabowo itu sebetulnya politik gaya Indonesia tuh. Bro Uki. Jadi kalau kita bicara gaya politiknya Barat itu kan selalu zero sum game. Sementara kalau di Indonesia bisa win-win tuh. Bahkan sebetulnya kalau kita mau bicara jangan sosial kita kapital Indonesia nggak sih? Iya, zaman kita sekolah. Itu kalau kita mau jadi ketua kelas, yang kalah biasanya jadi wakil ketua kelas tuh. Iya, gitu kan. Benar. Bahkan ada juga organisasi misalnya IDI tuh. IDI itu yang dipilih selalu wakil ketuanya, bukan ketuanya. Jadi wakil ketua nanti otomatis jadi ketua, kayak gitulah. Ada gaya-gaya demokrasi gaya Indonesia yang agak berbeda, yang menurut saya dipraktekkan oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Betul. Dan saya ingat ya pertama kali Pak Prabowo ke PSI, saat itu nih saya jujur aja, saya masih jadi pendukung Ganjar ya saat itu ya. Iya. Tidak hanya Anda, Pak. Oh gitu ya.
Jadi saat itu saya masih agak dingin tuh. Ekspresi saya masih agak dingin. Foto saya nggak ada yang senyum, Pak. Saya juga. Cuman Saya udah senyum. ada yang membekas dari ucapan Pak Prabowo saat itu. Itu adalah di 2045 Indonesia sudah harus menjadi negara maju. Ya. Dan syarat untuk menjadi negara maju 13 tahun ke depan ini adalah kita semua harus bersatu. Betul. Sekali lagi kita semua harus bersatu. Itu agak luluh kita ya. Agak luluh. Agak luluh. Iya. Itu- Dan di pertemuan tersebut nggak ada ngomong koalisi. Nggak ada. Nggak ada ngomong koalisi loh. Habis itu beliau komplain nggak disediakan kopi. Iya. Wah, langsung kita nyiapin kopi. Tapi saya salut karena saat itu panas sekali tuh ruang tamunya PSI, Iya. ya panas sekali. Tapi yang komplain malah kita, ya. Tapi ini ya, Tamu-tamu kita saat itu Pak Prabowo dan tim tidak ada yang nggak ada komplain. kemungkinan. Gini, maksud saya kita yang begitu keras kepada beliau ya. Beliau tuh memaafkan apapun yang pernah kita ucapkan. Ya. Dan satu yang beliau panggil itu adalah paling keras di antara kita semua. Dia adalah Bang Ade Armando. Ya. Ya, betul. Dipanggil, dipeluk, habis itu Bang Ade kalau kritik saya lebih keras lagi. Luar biasa ya. Luar biasa. Dan di momen itu kita sama-sama kaget ya. Oh, kok nggak seperti bayangan kita ya? nggak seperti bayangan Gitu. kita ya, kayak gitu kan. Dan di saat itu ya kita semua mungkin baru mulai berpikir Berpikir ya kan? ulang ya. Berpikir Mulai ulang. melakukan kalkulasi kan. Ya, 3 ya. capres gimana gitu. Betul, betul. Saya mau tadi ngomong tentang Pak Jokowi, Pak Prabowo berdua akhirnya sampai Pak Prabowo menang gitu ya. Ada satu hal menarik yang pernah diungkap oleh Bang Hasan Nasbi. Apa tuh? Dan saya itu antara ketawa sama bisa jadi benar gitu. Kata Bang Hasan, bisa jadi menangnya Pak Prabowo itu karena doa orang-orang yang dulu mendukung dia, tapi sekarang memusuhi. Kenapa begitu? Doa itu nggak ada expirednya kata Bang Hasan. Bisa aja doanya zaman dulu dikabulkannya sekarang. Oh iya. Bener juga saya mikirnya. Jadi rugilah orang-orang itu ya. Rugi Mereka orang-orang meninggalkan itu Pak ya. Prabowo itu rugi. Iya, Karena dikabulkan sama Allahnya sekarang gitu. Iya. Saya sampai manggut-manggut. Oh, jadi ya doa tidak ada expirednya itu. Doa itu nggak ada expect. Ya. Ya kan? Jadi didoakan hari ini dikabulkan sih. Kita nggak tahu. Soal timing terserah Timing, Tuhan ya, dong. betul. Iya. Itu saya waktu Bang Hasan ngomong itu saya merenung lama. Ya bisa jadi ya. Ini kesalahan mereka. Habis berdoa, habis itu menarik doanya lagi nggak bisa kan? Nggak bisa. Doa nggak bisa ditarik. Jadi dengan kata lain sebenarnya kita nggak ada yang kaget ya dengan keakraban Nggak Pak ada. Jokowi dan Pak Prabowo di acara 17-an ya begitu akrab dan bahwa mereka duduk sebelahan bertiga ya memang protokolnya Protokolnya begitu. begitu, ya. Jadi sebetulnya nggak ada yang perlu dilebih-lebihkan. Ya. Cuman ini cukuplah untuk mematahkan narasi-narasi yang selama ini ingin memecah belah mereka lah. Ya kan? Dan ingat loh, satu-satunya tokoh politik nasional yang kelasnya memang betul-betul nasional yang sudah bukan hanya bertekad tapi menginstruksikan kepada jajaran loyalisnya untuk mendukung tokoh lain tersebut tokoh lain tersebut adalah Pak Prabowo ya untuk didukung lagi di 2029 tokoh nasional tersebut cuman Pak Jokowi loh. Ya berkali-kali loh Pak Pasang Jokowi. badan. Iya, pasang badan. Sejak tahun pertama malah. Yes. Sejak tahun pertama. Dan instrumen yang sering dipakai untuk memecah belah mereka itu kan Mas Gibran. Ya kan? Iya. Nah, ini agak sensitif cuman gue buka aja lah ya. Jadi suatu hari waktu gue masih di PCO ya, masih di Presidential Communication Office yang sekarang namanya Bakom, Badan Komunikasi Pemerintah. Saya dipanggil oleh Mas Gibran ke Istana Wapres. Hanya berdua, 4 mata. Itu kita bisa membicarakan apapun, sebebas itu, ya. Lalu yang diungkapkan oleh Mas Gibran ketika di tengah-tengah pembicaraan kita sempat menyinggung lah. Kita sempat menyinggung soal bagaimana Mas Gibran menjalankan tugasnya, ya, batasan dan juga ruang-ruang yang dia punya, gitu dan lain-lain. Dan saat itu Mas Gibran bilang begini, Mas Uki, semua yang saya lakukan itu harus dengan seizin Bapak atau memang diinstruksikan langsung oleh Bapak. Dan ketika saya ya sudah selesai melakukan penugasan tersebut, maka saya pasti melapor kepada Bapak. Bapak yang dimaksud sudah pasti adalah Bapak Presiden ya, Pak Prabowo. Ya. Jadi di sini yang ingin saya katakan adalah tidak mungkin Mas Gibran melakukan segala sesuatu yang terkait dengan kegiatan-kegiatannya, penugasan-penugasannya Tanpa sepengetahuan. sebagai wakil presiden tanpa itu adalah instruksi dari Bapak Presiden atau tanpa sepengetahuan dari Bapak Presiden, ya. Jadi narasi-narasi yang selama ini ingin mengatakan bahwa Mas Gibran sedang mengumpulkan kekuatan untuk melawan Pak Prabowo di 2029 atau Mas Gibran kesana kesini ini bukan kaitannya dengan tugas-tugas yang diberikan oleh Pak Presiden, itu dapat saya pastikan bohong,
Ya, karena Mas Gibran nggak akan melakukan semua itu. Dan setelah melakukan semua penugasan tersebut, bahkan beliau melapor kepada Presiden. Ini segala ada yang ya selentingan-selentingan ngomong Mas Gibran lagi di silent treatment sama Presiden. Kemarin bertiga mesra banget. Apa nggak kejang-kejang? Dan ini banget tulus banget ya, apa namanya, gembiranya tuh. Iya, maksudnya terpancar. Senyumnya gitu, lepas gitu. Betul. Pak Prabowo lepas, Mas Gibran lepas, ya kan, Pak Jokowi juga gitu. Segala duduk bertiga dimasalahin loh. Iya. Seperti nggak ada hal penting untuk kita kritisi. Betul. Nggak perlu dipermasalahkan dan nggak perlu dibesar-besarkan. Yang mesti dilihat adalah keakrabannya, bukan gitu, posisi iya. duduknya. Iya. Karena kalau misalnya udah protokoler pun mereka duduk bertiga, kalau nggak akrab akan kelihatan nggak akrab juga. Toh. Betul. Ya. Oh, Emang seru ini ya. seru. Mencoba memecah dua orang yang sangat dekat dengan berbagai isu recehan gitu kan. Betul, Ya. betul. Ya, satu kalimat pendek lah ya, try harder. Try hard. Itu. Oke, saya rasa cukup pembicaraan kita hari ini ya. Soalnya kalau bicara tentang kedekatan Pak Jokowi sama Pak Prabowo, kayak 4 jam bisa nggak habis kita ya, cerita masing-masing di dapil, masing-masing apa, gimana kita shifting ya untuk dukung Pak Prabowo ya. Ini bakal lama, tapi kita cukupkan dulu. Cukupkan. Cukupkan dulu. Terima kasih banyak sudah menyimak sudut pandang kali ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.